Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Dalam banyak tulisan perjalanan Nabi atau sirah Rasulullah seringkali dibincang sebagai seseorang yang ummi. Istilah ummi lazim dipahami sebagai kondisi Nabi SAW yang tidak dapat membaca dan menulis. Status ummi ini juga banyak tersebut dalam ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una rasulun nabiyul ummi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang kronologi penurunan Al-Quran pertama kali yang dikutip dari kitab Sahih Bukhari, yang artinya ketika beliau sedang berada di dalam gua Hira, malaikat datang kepada beliau dan berujar, bacalah. Nabi SAW berkata kepadanya, maka aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Ia mendekapku lagi dan menutupi untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi seraya mengatakan, bacalah. Saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka ia mendekapku dan menutupiku untuk kali ketiganya hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi dan mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat Allamal insana ma lam ya'lam. Secara sekilas, dua dalil di atas dapat terlihat menjadi dasar argumen bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis. Apakah benar Nabi Muhammad buta huruf? Jawabnya, sulit menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar buta huruf dalam arti tidak bisa membaca dan menulis sama sekali sepanjang hidupnya. Sebab setelah turunnya Al-Quran, Nabi pernah merevisi rancangan perjanjian Hudaybiyah yang draftnya ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy yang diwakili Suhail bin Amr merasa keberatan dimasukkannya kata-kata Rasulullah ke dalam teks perjanjian tersebut dan menuntut supaya diganti dengan Ibnu Abdillah karena mereka tidak mempercayai kerasulan Muhammad. Nabi Muhammad SAW menghapus sendiri kata-kata Rasulullah dan menggantinya dengan Ibnu Abdillah setelah Ali bin Abi Thalib menolak untuk melakukannya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwa ada tulisan kafir di antara kedua mata Dajjal sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi bahkan mengeja kata kafir itu dengan kafra dan ra. Artinya ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca karena mengeja itu bagian dari membaca. Kalimat tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis bukan secara hakikat Nabi tidak bisa membaca dan menulis, tetapi tidak pernah membaca isi kitab-kitab suci terdahulu dan menyalin isi kitab tersebut. Dengan kata lain, Rasulullah tidak memiliki wawasan tentang kitab-kitab umat terdahulu. Kata ummi dipahami untuk menegaskan orisinalitas dan validitas Al-Quran sebagai kalamullah. Karena itu, ilmu dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran menjadi valid sebagai firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Banyak sejarawan terkemuka dunia seperti Michael Hart memuji Nabi Muhammad sebagai negarawan dan pemimpin terbaik dalam sejarah umat manusia. Michael Hart memberi gelar Nabi sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Maka status ummi merupakan kebijaksanaan dari Allah kepada umat Islam untuk memvalidasi kemurnian Al-Quran. Dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad adalah pribadi yang cerdas. Nabi menyandang gelar patana. Nabi Muhammad bukan hanya utusan Allah, tetapi juga panglima, kepala negara, dan kepala keluarga. Kita sebagai umatnya tentu tidak mempunyai kredibilitas sehebat Rasulullah SAW.
Kita hanya diwajibkan menuntut ilmu untuk meniru Rasulullah, menjadi manusia yang cerdas demi kemajuan peradaban Islam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.